Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan saya juga ucapkan selamat pagi buat dosen kami, Ibu Rosida Fiknesvari. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Muhammad Yusuf, saya jurusan Perbankan Syariah dan di sini saya berperan sebagai MC. Sebelum saya buka presentasi di pagi hari ini, saya akan memperkenalkan nama-nama dan juga para presentator di kelompok kami. Yang pertama ada Ratna Puspita Dewi yang berperan sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan tentang apa itu murabahah. Yang kedua ada Nikmatul Maula yang berperan sebagai presentator kedua yang akan menjelaskan tentang apa itu mudharabah. Yang ketiga ada Muhammad Hasan Afini Maulana yang berperan sebagai presentator ketiga yang akan menjelaskan apa itu musyarakah. Yang keempat ada Fikri Haikal yang berperan sebagai penulis naskah. Yang kelima ada Madini Faruk yang berperan sebagai editor. Langsung saja saya akan membuka presentasi di pagi hari ini. Mari kita sama-sama mendengar, sama-sama menyimak penjelasan-penjelasan dari para presentator di kelompok kami. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Puspita Dewi di sini akan mempresentasikan tentang akad murabahah. Apa sih itu akad murabahah? Jadi, akad murabahah adalah transaksi jual beli antara pihak bank dengan nasabah, di mana pihak bank itu membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan, di mana harga tersebut sudah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah. Juga mempunyai syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan yang pertama yaitu akad murabahah harus dilakukan atas kemauan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal tentang pembelian, contohnya pembelian secara hutang. Yang keempat yaitu bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungan. Nah, dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok kepada nasabah atau harga biaya-biaya lainnya seperti ongkos kirim barang tersebut. Syarat yang kelima yaitu nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut. Syarat yang ketujuh yaitu untuk meminimalisir penyalahgunaan, pihak bank bisa mengadakan perjanjian lain kepada nasabah. Perjanjian lain atau perjanjian khusus kepada nasabah. Yaitu landasan hukum murabahah. Landasan hukum murabahah ini dilandasi oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akan menyebutkan 3 kegunaan akad murabahah. Yang pertama yaitu sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun sebagai pembiayaan yang bersifat konsumtif, misalnya angsuran rumah atau angsuran mobil dan lain-lain. Yang kedua yaitu untuk pembiayaan kebutuhan produktif, misalnya mesin produksi, alat perkantoran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cara pembayaran, proses pembayaran, dan jangka waktunya ditentukan oleh kedua belah pihak. Tadi sudah mengetahui tentang kegunaan akad murabahah. Di sini kita akan mengetahui lagi tentang kelebihan akad murabahah. Kelebihan yang pertama yaitu akad murabahah ini keuntungannya sudah diketahui sejak awal transaksi yang sudah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Kelebihan yang kedua yaitu keuntungan pihak bank tadi bersifat tetap, tidak akan berubah. Keuntungan yang ketiga yaitu jika kita menggunakan akad murabahah yang bersifat kredit, maka resikonya akan lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Maula. Saya dari Perbankan kelas 6A. Baik, di sini saya akan presentasikan tentang pengertian al-mudharabah.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pengertian al-mudharabah. Secara etimologi, mudharabah adalah bentuk masdar atau fiil madi yang berarti berdagang atau memperdagangkan. Mudharabah disebut juga dengan muamalah karena umat Islam di Irak menyebutkan mudharabah disebut juga dengan muamalah karena umat Islam di Irak menyebutkan mudharabah dengan istilah muamalah. Mudharabah juga disebut dengan qirot. Ulama Hijaz menyebutkan dengan qirot, yaitu berasal dari kata qirot yang berarti al-qat'u atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian harta sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya, dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha kerjanya. Untuk lebih mengetahui tentang definisi mudharabah, beberapa pengertian mudharabah ini secara terminologis disampaikan oleh fuqaha mazhab 4, yaitu yang pertama, mazhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan usaha dari pihak yang lain. Mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Yang terakhir, mazhab Hambali mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal. Sedangkan bagi pihak pelaksana modal, kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manajerial. Terus selanjutnya landasan syariah. Yang pertama, Al-Quran. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah pun memperbolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, ijma. Secara ijma juga dinyatakan bahwa mudharabah diperbolehkan. Dalil ijma adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu dianggap sebagai ijma. Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum mudharabah dengan ijma yang berlandasan pada nas. Mayoritas orang Arab
bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil atau peminjam. Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah, khalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan. Mayoritas mereka melakukan mudharabah dengan Abu Sufyan dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya jenis-jenis al-mudharabah. Secara umum berdasarkan kewenangan yang diberikan pada mudharib akad mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal atau sohibul mal dengan pekerja mudharabah terbagi menjadi dua yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah tanpa syarat. Pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja. Asal saja yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Mudharib diberikan otoritas oleh sohibul mal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu. Terus yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, harus memperdagangkan barang-barang tertentu di daerah tertentu dan membeli barang di pabrik tertentu. Sohibul mal boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya risiko kerugian. Apabila mudharib melanggar syarat-syarat atau batasan, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Selanjutnya yang aplikasi dalam koperasi syariah. Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Al-mudharabah diterapkan pada yang pertama tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Yang kedua deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Yang ketiga pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Yang keempat investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh sohibul mal. Terus yang terakhir di sini ada manfaat al-mudharabah. Yang pertama khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh sohibul mal. Terus yang terakhir di sini ada manfaat al-mudharabah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi, itulah yang akan dibagikan. Yang keempat, prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Yang terakhir di sini yang nomor 5, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Baik, terima kasih. Penjelasan dari saya cukup sampai di sini saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang tidak mungkin ada yang tidak paham gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Saya Muhammad Hasan Afini Maulana sedikit akan menjelaskan tentang pembiayaan musyarakah. Nah, apa itu musyarakah? Musyarakah merupakan suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak sama-sama untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal. Kemudian, di dalam akad musyarakah terdapat syarat dan rukun musyarakah. Musyarakah akan menjadi akad yang sah apabila memenuhi syarat dan juga syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin akan mengendalikan harta. Yang kedua, yaitu anggota syarikat percaya dan mempercayai. Yang ketiga, yaitu mencampurkan harta yang akan diserikatkan. Adapun rukun sahnya melakukan syirkah adalah macam harta modal, kemudian nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan, dan kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat. Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan likuidasi, maka masing-masing pihak mitra usaha mendapatkan likuidasi aset berdasarkan sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha tersebut terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha lain dengan harga yang disepakati bersama. Cukup sekian penjelasan musyarakah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.